Wah, sudah terakhir. Kenapa? Dari kita milik bersama kita punya. Kenapa? Kasih hati. Kata. Wah, kepada Bapak PJ, kepada Sekda, OPD, tolong. Sudah tahu hidup atau saat ini kita berdiri, NKRI adalah undang-undang, bukan main-main. Sesuai undang-undang berani tindakan dengan aturan. Untuk itu kepada Bapak PJ, segera kepada seluruh kepala kampung Kabupaten Lanai Jaya 354 kampung segera diganti dan dilakukan. Dari kami bersama. Kamu saja dah. Jadi kami generasi peduli Kabupaten Lanai Jaya, generasi bukan kepentingan apapun, tapi kita adalah kita untuk kita Kabupaten Lanai Jaya. Saat ini bisa berubah. Wah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat ini isu berkembang bahwa Bapak kinerja Bapak PJ Kabupaten Lanai Jaya Alpusi Gimano kinerjanya seperti ini, seperti melapor dimanapun. Hati-hati. Berbicara tiba-tiba ego akan datang seperti angin, tetapi kebenaran akan muncul dari belakang. Kita akan ketemu sama-sama. Wah. Dari kinerja Bapak PJ Kabupaten Lanai Jaya tidak ada kompromi. Sampai kawal dengan aturan. Wah. Untuk itu kepada seluruh OPD atau kepala dinas ada di sepakat ya? Dari hidup masyarakat, hidup komandan, wah, kita beberapa agenda yang kita sampaikan kepada pemerintah Bapak DPR Kabupaten Lanai Jaya. Satu poin, PJ Lanai Jaya segera melantik dan mengangkat jabatan kekosongan kepala kampung 354 kampung. Poin kedua, PJ Bupati Lanai Jaya segera kebenaran dan mengangkat jabatan kekosongan kepala dinas bahkan OPD. Yang ketiga, PJ Bupati segera mengangkat dan melantik jabatan kekosongan Ketua DPR Kabupaten Lanai Jaya. Yang keempat, kami juga melupakan kepada Bupati PJ Lanai Jaya program kinerjanya sangat mendukung. Wah, setuju? Baik. Kami dari masyarakat, ketua pemuda masyarakat ini karena cinta dengan Kabupaten Lanai Jaya, bukan kami bukan tidak cinta. PJ Lanai Jaya itu hanya mau kosong karena kepentingan. Kita sekarang berbicara kepentingan rakyat Lanai Jaya, rakyat Lanai Jaya. Karena sementara waktu kejagalan dan kegagalan adalah hambatan di mata kami adalah ada di kepala kampung jabatan ini. Pemerintah kecil dari kampung distrik itu ada di kampung. Besok kita menjalankan tugas dengan pemilu kada susah. Maka kami minta hari ini juga segera Bupati mengangkat dan melantik jabatan kepala kampung dan ketua DPR. Itu kami minta. Kami minta kepada Bupati segera mengangkat dan melantik jabatan kekosongan yang ada sekarang. Wah. Kirkunaga begini utara. Wah. Sekarang kami minta kepada anggota DPR dengan OPD lain harus bersama-sama kita sampaikan jelaskan. Temanya harus diterima oleh semua jajaran pimpinan Kabupaten Lanai Jaya. Jadi kami sambil menunggu dengan alasan kami kejagalan masa pemerintahan Bapak PJ Bupati Lanai Jaya, maka kami
Lani Jaya, sini kami gagal pemerintah masa daerah ini. Di sini ada jabatan kekosongan kepala kampung 300 kampung. Kami tahu bahwa tanggal 17 Januari 2024 masa berakhir sudah habis. Maka kami memudahnya kita kepada bupati mengangkat dan melantik jabatan kepala kampung masih ada kekosongan. Yang kedua, ketua DPR adalah resmi mengundurkan diri dari jabatan. Maka jabatan kekosongan segera diangkat dan dilantik. Yang ketiga, di mana kegagalan pemerintah, di mana ada kekosongan UPD, Bapak PJ segera melantik dan mengangkat secepat mungkin. Tuntutan kami dari masyarakat Kabupaten Lansia yang punya wakil. Wah, sekian, terima kasih. Pemerintah Lani Jaya dalam hal ini Bupati Kabupaten Lani Jaya yang mewakili Asisten 1 dan seluruh OPD, kepala-kepalanya, sebagian badan-badan dan semua Asisten Jaya yang telah hadir dan menerima kami di siang hari ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Selamat siang juga buat kita semua yang peduli untuk rakyat Lani Jaya yang boleh hadir di tempat ini. Saya akan mewakili intelektual Lani Jaya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian publik, perhatian rakyat dan kita semua sebagai rakyat Lani Jaya yang selama ini. Yang pertama, seperti tadi yang disampaikan, menyangkut kepala kampung yang kami merasa selama ini seperti yang disampaikan oleh PJ Bupati Kabupaten Lani Jaya bahwa tanggal 17 Januari 2024 itu sudah masa berakhir jabatan kepala kampung sudah berakhir, dan seharusnya masa kekosongan masa senjang itu ada 2 bulan tapi tidak diisi sampai berjalan sudah mau memasuki 1 tahun, dan kami merasa bahwa tanggal 27 sudah kami masuk dalam pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan gubernur se-Indonesia termasuk Lani Jaya dan Papua Pegunungan. Dan kepala kampung adalah pemerintahan terkecil terbawah yang dimana menjadi pembina politik dan harus diisi. Kalau jika memang masa berakhir kepala kampung sudah berakhir di 17 Januari, kekosongan ini harus diisi sebagai pembina politik. Sebagai pembina politik yang terkecil harus diisi. Jangan dibiarkan kekosongan ini berjalan terus sampai masuknya pemilihan. Kepala kampung adalah pemerintahan terkecil yang ada di bawah, dari presiden sampai ke bawah, dan ini harus diisi. Kami merasa ini akan terjadi hal yang urgen sekali menurut kami, bahwa kalau tidak ada kepala kampung, kalau memang sudah ada pergantian masa berakhir yang kepala kampung selama 10 tahun berjalan sudah habis di 17 Januari kemarin, berarti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 perubahan di Nomor 6 2024 17 April itu ada perubahan baru, seharusnya diangkat situ, tapi tidak dilakukan sampai sekarang. Dan besok ini kita sudah masuk dalam pemilihan, harus ada pemerintahan terkecil, pembina politik di kampung itu harus ada, dan harus segera dilantik kepala kampung ini. Jadi mengangkat dan melantik, jika yang lama sudah berakhir masa jabatan, berarti harus mengangkat yang baru dan melantik dalam minggu ini.
supaya situasi pembina-pembina politik tingkat-tingkat kampung ini ada. Saya kira itu lebih. Dan isu berkembang juga bahwa banyak OPD di pemerintahan Kabupaten Lanijaya itu banyak pergeseran, kekosongan karena banyak ASN yang dikirim ke provinsi. Maka jika terjadi kekosongan di Kabupaten Lanijaya di OPD ini harus diisi, harus kembali. Karena pemerintahan Kabupaten Lanijaya selain Bupati, Sekda sebagai pimpinan pemerintahan, kaki tangan harus ada. Tidak boleh satu orang menjabat 2-3 jabatan. Itu kekeliruan. Sedangkan ASN Lanijaya terlalu banyak. Banyak yang memenuhi pangkat, memenuhi syarat, tapi masih berdiri tergantung sana. Sedangkan satu orang ada menjabat 2-3 jabatan, bahkan kosong. Jadi ini harus diisi sesegera mungkin supaya pemerintahan jalan baik. Dan yang berikut saya ulang lagi menyangkut kampung itu, kalau bisa dalam minggu ini ada beberapa pernyataan statement kami akan disampaikan, akan diserahkan ke Pak Bupati dalam hal ini Pak Satrio sudah ada di tempat ini. Kami berharap untuk kinerja Bupati Kabupaten Lanijaya, kami menganggap sudah melakukan hal yang positif terlalu banyak di Kabupaten Lanijaya ini. Pikir kami ada tapi tidak melakukan hal itu. Apabila sekarang sudah melakukan hal itu, kami berharap itu sangat baik dan itu perlu dipertahankan. Yang hari ini masalah kepentingan politik itu dibiarkan dulu, dijauhkan dulu. Tinggal PJ kerja sampai akhir jabatan. Artinya akhir masa praktik sampai di berikut lagi. Karena kami lihat tidak ada kepentingan politik. Cuma dalam pemerintahan saja yang sebenarnya dalam pembersihan, cuma ada oknum-oknum tertentu yang sedang bermain bahwa itu sedang bermain ini yang menjatuhkan Pak PJ banyak. Kami sebagai rakyat muda ada perjanjian yang lapor ke Menteri dan biaya kerja karena ada lampu, karena ada internet, air bersih. Banyak ASN yang sekarang selama ini mengeluh masalah rumah, air, lampu. Setidaknya 1-2 hal yang bisa dilakukan. Biarlah beliau lakukan sampai kami sebagai pemuda intelektual berharap seperti itu. Rakyat Lanijaya dan kaum Lanijaya bahwa jika selama ini kemarin ada persiapan di mana Ketua DPR Pak Tanus Boyan tidak mengundurkan diri dari jabatan, karena ini beliau sudah mengundurkan diri secara terhormat, maka dalam hal ini Bupati maupun Sekda boleh dipersiapkan untuk pelantikan DPR dan dilantik Ketua DPR di Kabupaten Lanijaya sesuai dengan mekanisme. Jadi mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Dan dari di sini kami tidak punya kepentingan apapun. Yang kami nuntut pertama adalah kami mendekat pemerintah Kabupaten Lanijaya dan PJ Bupati Kabupaten Lanijaya. Kami mendekat beliau dan kami mengakui beliau dalam melakukan perubahan. Tapi kami juga mendekat beliau bahwa terjadi kekosongan, beliau paham dan tidak melakukan hal itu harus dilakukan sebelum pilkada. Karena ini adalah kepala kampung, adalah perpanjangan tangan dan ini sangat mungkin jika terjadi pemilihan pilkada
dan jajarannya. Masing-masing ketua OPD yang kami hormati. Yang pertama, agenda kami yaitu menyangkut kekosongan Ketua DPR Kabupaten Lanijaya Bapak Tanu Ogoya SPD yang telah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Lanijaya. Oleh sebab itu kami menekan kepada PJ Bupati dan mewakili agar disampaikan kepada PJ Bupati untuk segera melatih kekosongan tersebut. Yang pertama, yang kedua, dari 345 kampung kekosongan dari tanggal 17 Januari sudah diberhentikan secara sah. Oleh sebab itu PJ tidak boleh tinggal diam. Lakukan apa yang ada bisa lakukan. Tidak boleh dengar dari siapa-siapa. Saya sekali lagi menekan PJ punya kewenangan. Dua. Yang ketiga, siapa yang mau ganti PJ? Tidak ada satupun di Lanijaya ini. Kami mewakili pemuda bahkan seluruh tokoh-tokoh yang ada tidak satu mendukung sekali yang kinerja Bupati Lanijaya. Kerja-kerja nyata sudah dirasakan. Oleh sebab itu melanjutkan kinerjanya sampai dengan setiap wah. Hidup intelektual, hidup Lanijaya, kita harus hidup. Iya, mungkin beberapa poin yang disampaikan dalam orasi politik. Terlebih dahulu kami hormati kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya dan DPR Kabupaten Lanijaya, dan kami menyampaikan terima kasih juga buat Polres yang telah hadir pada kesempatan ini dan seluruh masyarakat Kabupaten Lanijaya yang telah hadir dalam aksi kepedulian Kabupaten Lanijaya. Wah, jadi dengan melihatnya situasi kondisi maka dengan itu kami akan membacakan pernyataan sikap. Setuju? Setuju? Oke. Jadi untuk kesempatan untuk membacakan pernyataan sikap yang ada di depan sepatu dari keempat poin ini, kami kasih kesempatan kepada Korlap untuk membacakan pernyataan sikap tersebut. Waktu yang cepat kami persilakan. Wah, 3 dan 1 dan Korlap pun. Oke, membacakan diharapkan kepada izin pemerintah Kabupaten Lanijaya tentang jajarannya. Izin pimpinan DPR Kabupaten Lanijaya, kami kaum pemuda dan intelektual isi pernyataan kami. Baik, kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan, surat pernyataan menimbang pendapat di muka umum. Kami yang tergabung kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya minta kepada pemerintah daerah dalam hal ini PJ Bupati Lanijaya segera melakukan pengertian kekosongan jabatan 354 desa yang telah berarti jabatan tertanggal 17 Januari 2024 seluruh Kabupaten Lanijaya. Kami kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini PJ Bupati Lanijaya segera melantik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lanijaya, Saudara Tanu Ogoya SPD, yang telah mengundurkan diri
dari jabatan sebagai Ketua DPR Lanijaya. 1. Kami kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini PT Bupati Lanijaya segera membenah 39 kepala distrik Kabupaten Lanijaya. 2. Kami kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini PT Bupati Lanijaya segera membenah dinas badan lingkungan pemerintah Kabupaten Lanijaya. 3. Kami kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini PT Bupati Lanijaya segera membenah seluruh guru SD, SMP, SMA 39 distrik Kabupaten Lanijaya. 4. Kami kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini PT Bupati Lanijaya segera membenah seluruh tenaga kesehatan dan puskesmas 39 distrik Kabupaten Lanijaya. Kami kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya meminta kepada PT Bupati Lanijaya memberikan teguran kepada ASN yang tidak loyal di dalam pekerjaan tugas negara khususnya pemerintah Kabupaten Lanijaya. 6. Kami kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Lanijaya meminta Inspektorat dan Reskrim Kapolres Lanijaya untuk kepastian kepada pembangunan dan pemotongan 345 kampung RP 65 juta per kampung se-Kabupaten Lanijaya. 7. Kami kaum pemuda dan intelektual dan seluruh masyarakat Kabupaten Lanijaya mendukung sepenuhnya program PT Bupati Lanijaya Kabupaten Lanijaya Bapak Agus Gibalong SHMC. Saat ini program dan langkah-langkah PT Bupati hari ini cepat, transparan, jujur, dan adil terhadap pemerintahan dan masyarakat seluruh Kabupaten Lanijaya. 8. Kami kaum pemuda dan intelektual dan seluruh masyarakat Kabupaten Lanijaya meminta Menteri Dalam Negeri dan DPR Kabupaten Lanijaya menerima aspirasi kami untuk masa jabatan Bapak Alvis Gibalong SHMC Kabupaten Lanijaya. Saya bilang stop mengganggu program pemerintah daerah Kabupaten Lanijaya yang dipimpin oleh PT Bupati Alvis Gibalong SHMC di negeri Seditio Lanijaya. Penanggung jawab 10. Ketua KPA Lanijaya, Ketua KAP Lanijaya, Ketua KMPI Lanijaya, Ketua APWP Lanijaya, Ketua PONI Lanijaya, Ketua PNI Lanijaya, Ketua IMI Lanijaya. Lampiran tanda tangan surat pernyataan demikian. Terima kasih.
teman-teman yang tadi disebut, mari untuk pernyataan tadi. Untuk penyelenggara sebelum kami melakukan terima kasih. Ini juga perwakilan dari Korlap akan melanjutkan untuk dibacakan untuk ditandatangani dari Korlap umum. Terima kasih. Begitu saya yang pertama, Ketua KPA Ranijaya Mr. Jano. Kedua, Ketua KPA Ranijaya ketiga, Ketua OPL Ranijaya. Keempat, Ketua IPMI Ranijaya. Kelima, Ketua IPMI. TMI Ranijaya. Keempat, OKP Ojek Ranijaya. Mewakili Pemuda Ranijaya, mewakili intelektual Ranijaya, mewakili tokoh Ranijaya, mewakili kaum perempuan Ranijaya, mewakili hamba Tuhan Ranijaya. Terima kasih. Nama-nama yang kami sudah dibaca, perwakilan yang hadir di sini bisa berdiri di sini untuk kita tanda tangan sama-sama. Alam yang terbuka, Kabupaten Ranijaya, di depan intelektual, di depan pemuda, di depan kaum pemuda, di depan pemerintah. Hari ini dinyatakan kami sudah menyatakan sikap kami akan menyerahkan ke pimpinan DPR dan pimpinan pemerintah. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, dan selamat siang. Baik. Pertama kita bersatu pada Tuhan. Kepala, waya nada. Kami ada usaha kita daerah Pasir kepada daerah
forum kaum pemuda dan intelektual Kabupaten Jaya. Di sini juga ada organisasi. Ada organisasi, ada beberapa organisasi yang bernaung di masing-masing organisasi. Ada pemuda juga ada terus di sini tadi ada tempat dengan di sini ada beberapa ketua-ketua KPP. Kami juga ada di sini, ketua di sini, misalnya KPP juga ada di sini, terus apa? Kami juga ada di sini, ketua, terus ada ketua program, koordinator lapangan, dari 1, dari 2, dari 3, wakil koordinator, dan semua anak-anakku yang saya kasih hari ini luar biasa. Pertama, saya sampaikan bahwa memang masyarakat ini punya kewajiban itu kawan penjagaan pemerintahan di daerah. Kawan semua pembangunan yang terjadi di Kabupaten Jaya itu sah-sah saja. Itu tidak ada yang salah. Ya. Saya sampaikan terima kasih masyarakat pemuda yang peduli dengan pembangunan daerah yang bisa sampaikan saran, masukan, usulan, pendapat umum untuk apa? Tentang kebijakan, tentang keputusan, tentang apa yang dilakukan pemerintah, ada kehidupan kehidupan itu pemerintah masyarakat kewajiban itu bisa sampaikan, itu tidak ada masalah. Itu biasa pengalaman. Tidak di pemerintah ini kalau begini, kami tak bisa bikin nanti begini, ya itu biasa pengalaman. Tapi tidak ada yang lain. Wah, dan akhir laporan itu ada di dalam undang-undang itu ada. Akhir laporan tentang jawaban dan pemeriksaan bupati kepada DPR dan yang kedua itu harus sampaikan kepada publik kepada masyarakat. Cuma di tempat kemarin memang tidak berarti bayar ya. Terus berikut inti saya mau sampaikan inti saja. Inti di sini saya berikan sepuluh lebih apa pada pikiran dari masing-masing organisasi dari perwakilan dari masing-masing budaya disampaikan secara lisan dan semua ada ketua di sini. Ya, dan 4 poin besar itu ada di sini. 4 poin besar. Pertama itu tentang apa? Berakhirnya masa jabatan kepala kampung. Terus kedua kekosongan jabatan kepala dinas badan di Kabupaten Jaya. Terus yang ketiga tentang kekosongan jabatan ketua DPR. Terus keempat tentang dukungan masyarakat Kabupaten Jaya ini pernyataan dukungan masyarakat Kabupaten Jaya dan kepada kebijakan pemerintahan Kabupaten Jaya dalam hal ini kerjaan bupati itu sudah luar biasa. Semua poin itu semua baik, semua poin baik. Wah, luar biasa. Ya, dan hari ini saya sebagai asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa jam di sini. Pada prinsipnya kami terima ini, kami terima. Dan kedua, kami ada Bapak Bupati tingkat beliau sudah ada di depan, karena apa? Cukup banyak kami sudah dari keluhan dari masyarakat, tidak
dengan pandangan itu, masukan saran pikiran terbaik dari masyarakat. Kami sama-sama semua di sini kami akan teruskan kepada Bapak Bupati. Dan saya tidak mungkin semua menjawab ini. Saya sebagai staf dan tahun ini juga tinggal beberapa saat saja, sesaat saja kita akan memasuki mensukseskan pemilu serentak di Kabupaten Langi Jaya dalam rangka pemilihan kepala daerah. Di sini ada 3 calon anak laki luar biasa, 3 calon. Di antara 3 calon itu siapa yang akan memimpin kita di daerah ini? Artinya pemilu sementara sedang berjalan. Ibu kita buatan jadi pemimpin kita di sini sehingga saya tidak mungkin di depan untuk ini. Saya tidak mungkin sampaikan kata-kata semua nanti begini, tapi saya kami semua yang ada di sini akan sampaikan kepada Bapak Bupati. Karena semua keputusan kebijakan yang bisa jawab itu ada di Bupati. Yang pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sehingga sebagaimana yang kami ada di Muarajaya. Yang kedua, yang kami hormati pemerintah Kabupaten Langi Jaya dalam hal ini, Pak Presiden langsung pimpinan OPD, staf yang ada menjaga Langi Jaya. Yang kami hormati para Pak Kapolres atau mewakili, yang kami hormati yang baru Pak Dadim, Dandi, atau ada yang keperwakilan yang sudah hadir di tempat ini. Yang kami hormati juga saya juga hormati pada teman-teman DPR yang hadir di tempat ini. Dan juga yang saya hormati dan dicintai seluruh OKP yang keperwakilan yang sudah hadir menyampaikan seruan pada kesempatan ini, dan juga sekaligus yang saya hormati dan dicintai seluruh kaum intelektual Kabupaten Langi Jaya punya kesibukan yang berbagai hal, tapi meluangkan waktu tenaga menyampaikan seruan atau aspirasi kepada kami. Dalam hal ini pemerintah, eksekutif dan legislatif, kami sangat menyampaikan terima kasih. Kami sebagai wakil rakyat menyampaikan seruan ini, saya pikir kami secara pribadi atau untuk mewakili lembaga DPR menyampaikan bahwa ini adalah sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 1945, setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan di muka umum. Jadi tidak salah. Namun secara berpikir, kami sebagai wakil rakyat menyampaikan terima kasih. Suatu daerah untuk membawa suatu perumahan, pembangunan dalam aspek apapun, itu ada aksi baru ada reaksi, ada tindakan baru ada pembangunan. Jadi kami berpikir ini tidak salah. Itu yang pertama. Yang kedua kami sampaikan berapa hal kita asisten mewakili pemerintahan atau dalam hal mewakili Kabupaten Langi Jaya sudah sampaikan. Kami dari lembaga DPR ada beberapa poin yang sudah sampaikan, kami akan menambahkan untuk menanggapi. Kami lihat di nomor 1 PJ Bupati ya, untuk pelantikan usia masa jabatan kepala kantor itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah itu sudah diatur, sudah diamanatkan. Jadi kami sebagai kepala menyampaikan kepada rakyat atau seluruh kami penduduk pembangunan Langi Jaya yang hadir. Saya secara pribadi dengan ketua wakil rakyat dengan teman-teman kami secara terang
dalam mengacu pada aturan. Nah, itu kami akan sampai ke atas ini akan sampai ke atas yang menerima. Pak Asisten satu yang mewakili semua pangkat, mewakili pemerintah Surabaya itu nanti akan sampai ke itu. Karena itu sudah diaturan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk persoalan untuk nomor 2 ya, kekosongan jabatan. Kami sebagai wakil rakyat tidak tahu. Yang paling tahu itu pasti pemerintahan dalam hal ini eksekutif. Pak Bupati sudah tahu itu sebagai Bupati Wajaya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asisten, aspirasi yang sudah memasukkan itu satu tanggung jawab nanti akan kami rekod dengan beberapa rekod dalam hal komisi C, komisi A dalam bidang pemerintahan. Di sini keperwakilan ini Pak Firman dia termasuk salah satu komisi A bertentangan dengan pemerintahan. Dan ada memang beberapa komisi yang hadir di beberapa komisi yang tidak hadir nanti mereka sama-sama mereka akan jadi diskusi. Itu yang saya sampaikan. Dalam politika itu bukan hanya ketua DPR saja, tapi yang masuk di sini dalam bupati itu adalah pimpinan. Itu dari partai Demokrat, Pak kemudian di bawah saya sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Pak Marimo Esposonesi. Yang kedua Pak Tanus sebagai ketua DPR dia berpasangan dengan Pak Jenis. Jadi saat ini memang di Wajaya itu 2 pimpinan yang masuk sebagai wakil bupati Wajaya. Itu rakyat sudah tahu kan sudah ikuti itu. Dan mekanisme itu sementara dia mereka sudah jalan. Sampai mekanisme itu lagi partai politik begitu. Partai politik yang pimpinan partai politik yang mengusulkan sebagai untuk menggantikan untuk pimpinan DPR dan DPR itu nanti akan diteruskan sekuat dalam bidang bagian dapat hukum. Dan proses selanjutnya masih sementara nanti akan dilawan. Jadi nanti itu sebagai advokasi kami tetap akan menerima, tapi kami akan sampaikan. Dan secara partai politik mereka akan masuk untuk mengusulkan 2 calon yang sudah mengundurkan diri, bergantian 2 calon yang mengundurkan diri dan mencalonkan sebagai wakil bupati. Itu mungkin setahu kami secara prosedural. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas ini pada kesempatan kami berkoordinasi dengan pemerintah dalam majelis eksekutif kami sudah menerima. Dan terakhir kami sampaikan poin terakhir kami sebagai lembaga DPR memang dulu kami tetap yang mendukung BD Bupati Wajaya hari ini. Kenapa? Karena dasar hari ini ketika dia hanya jadi BD tapi pembangunan semua pembangunan itu kan sudah ikut sebagai wakil rakyat. Contoh konkret saja, lampu selama acara dengan wakil rakyat akan sampai 20 miliar lebih. Tidak pernah menyala. Yang selalu kontak yang adalah hanya kami laksanakan lebih luas dengan hasil beliau. Tidak akan ada lagi. Kepentingan rakyat akan selalu sampaikan. Ada orang yang tidak sampai dia muncul sampai dia miliar. Tidak pernah. Hari ini ada penyumbang dalam daerah hanya bisa membuat suatu perubahan itu. Terakhir kami sampaikan mulai hari ini kami menjaga pemerintahan Wajaya wakil rakyat atau negara yang termasuk yang ke depan. Berapa hari yang kita akan tunggu? Ada Bapak Ibu tahu? Ini sudah berapa hari? 20 hari. Antara itu kita tunggu untuk masuk dalam negara. Mulai hari ini kita akan menjaga negara yang baik. Siapapun yang akan dipilih atau terpilih itu adalah hanya untuk membangun negara. Kita berjuang dengan berbeda cara, berbeda tapi hanya untuk negara. Siapapun yang dipilih itu adalah pilihan Tuhan dan pilihan rakyat. Maka jangan di depan kita akan menjaga antara kita antara satu dengan yang lain. Sebagai depan selama mulai hari ini sampai besok, kami sebagai wakil rakyat sampaikan dengan Bapak Ibu dalam cara kita kejar kok. Supaya ke depan mulai hari ini kita tidak akan mulai kita pikir secara pribadi sebagai wakil rakyat, secara pribadi dan secara lembaga.
Semuanya yang untuk menyampaikan sesuatu kayak gini tidak hanya kita pertama, kita akan memulai sampai masuk dalam pilkada. Itu setuju kan tidak? Ya, kita akan menjaga itu. Jadi besok mulai hari ini kita akan jaga bersama supaya lagi jadi tidak boleh akan terjadi konflik antara sosial dan budaya kita terjadi. Itu yang saya dulu bahwa. Terima kasih seluruh aspirasi yang sudah terima. Kami secara resmi pemerintah terima ini nanti pada jam 48 kami akan duduk sama-sama kami akan bicara. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu dikembalikan. Terima kasih, Komandan. Dari ada beberapa hal yang kita sampaikan itu menjadi perhatian kita semua. Ya, mungkin dalam hal keempat poin ini telah bapak-bapak sudah terima, dan sehubungan dengan birokrasi pemerintah, baik itu di legislatif bahkan yudikatif, mungkin banyak kecolongan yang kami lihat atau banyak kekosongan yang kami lihat. Maka dengan itu agar bisa diisi dalam waktu yang dekat ini atau dalam waktu yang singkat ini, supaya roda pemerintah baik itu di legislatif bahkan di yudikatif berjalan dengan lancar. Itu yang dimaksud dengan di legislatif bahkan di yudikatif. Terus yang berikut, sekarang ini Bapak dan bisa lihat di setiap kampung masyarakat kosong, artinya di belakang kampung semua pergi ke Wamena dan terhapus semua. Karena faktornya apa? Belum ada kepala kampung yang resmi. Maka dengan itu kami minta sebelum ada pemilihan, kepala kampung itu bisa rangkum itu dia punya masyarakat. Maka dari itu kami datang ini untuk mendesak pemerintah agar mengangkat tampilan kepala kampung dari 335 kampung itu. Jadi dari 4 poin yang kami sudah sikapi, kami dari selaku Koran dan seluruh OKP dan seluruh intelektual pemuda dan tokoh gereja yang telah hadir pada kesempatan ini, kami tunggu dalam waktu yang dekat. Jika keputusan ini tidak dilanjuti, maka kami akan datang kedua kali dengan reaksi kami yang berbeda lagi. Ya, dengan masa yang kami libatkan lebih banyak dan reaksi kami yang berbeda lagi. Maka dengan itu kami minta kepada pemerintah Kabupaten Manijaya agar poin kami bisa ditindaklanjuti dalam waktu yang dekat. Terima kasih. Kurang lebih seperti begitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya.